Alhamdulillah, kita sudah selesai mengikuti pembacaan Maulid Diyaul Lami', dan mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama kita minta kepada Allah agar kita ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di hari kiamat beliau Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ayyuhal ahbab, kajian kita atau acara kita setelah Maulid adalah kajian Syarah Ratibul Attas, di mana kajian sebelumnya kita membahas tentang adabnya doa, ya. Jadi kita diajarin sama Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini supaya ketika doa jaga adab, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari kita yang doa tapi gak pernah dikabul, atau mungkin kita berprasangka buruk kepada Allah, suudzon bahwasannya kita gak bakal diijabah doa kita, padahal gak seperti itu juga, ya. Harus ada adab-adabnya. Dikatakan di sini kalau musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, termasuk adabnya doa, wala yad'u bimustahilin, janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang mustahil, hal yang kira-kira nggak masuk akal diminta, jangan, itu bukan adab. Misalnya, ya Allah saya pengen terbang ya Allah kayak Iron Man misalnya gitu, saya pengen badannya gede kayak Hulk, itu mustahil. Tapi kalau badan gede bisa ente nge-gym, ya. Yang bener aja nge-gym tuh, ya. Kayak Ade Rai dulu katanya kecil badannya, ya ceking, jadi gede banget, itu bisa. Cuma kalau yang mustahil, terbang, menghilang, kecuali memang ada karomah lain, ya. Para aulia ada yang disebut dengan ashabul khatwah, beliau sekarang di sini nih, ntar 5 menit lagi udah di Mekah, ada yang begitu, itu karomah, ya. Dan itu para aulia tuh nggak minta, biasanya dikasih aja sama Allah, sama seperti mukjizat, ya. Dan itu karomah bukan untuk dipamerin, tiba-tiba aja Allah ingin menunjukkan kemuliaan derajat hambanya, gitu ya. Ada yang modelnya Allah kasih keistimewaan bisa nembus mata batin orang, gitu. Jadi kalau kita duduk depan dia udah kelihatan aja nih, fit agak bener nih, bauan tuh, ya. Banyak orang-orang begitu yang Allah kasih keistimewaan, ya. Banyak yang juga sebagai hamba Allah itu Allah kasih ilmu ghaib tentang masa depan, ada, ya. Dan itu bukan usaha, Allah kasih itu. Ntar ente fit bakal begini, ente kalau ini ntar bakal begini, ada tuh yang benar begitu, ya. Nah ini, tapi kita minta yang normal saja, ya. Ustaz, saya nggak boleh minta jadi orang kaya. Boleh. Jadi orang kaya mustahil nggak? Enggak, bisa. Muhal, itu hal yang memungkinkan, ya. Ustaz, boleh nggak minta jadi ganteng? Nah ini rada ribet ini, ya. Mukanya pas-pasan minta jadi ganteng, kayaknya susah kayaknya itu, ya. Kecuali ente operasi plastik, lain cerita, ya. Jadi minta yang normal-normal saja. Bukan berarti nggak boleh minta yang muluk-muluk. Artinya kita minta surga aja, kata Rasulullah diajarkan minta surga yang paling tinggi, minta surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, minta nggak apa-apa, tapi itu bukan hal yang mustahil, bisa saja Allah sampaikan ke situ, ya. Ente yang kita nih yang misalnya rezekinya pas-pasan, keturunan orang biasa, rumah ngontrak pinggir kali misalnya, terus pendapatan kecil, pengen punya bini yang cakep, kaya, wah luar biasa dah anak, ya. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak apa-apa, minta aja sama Allah, itu bukan mustahil. Banyak yang ceritanya begitu, ya. Jadi pertama adabnya di antara adab, jangan minta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Wala bima la yasihu talabuh syar'an mimma ikhtassa bihil anbiya war rusul wal malaikah. Jangan minta sesuatu yang tidak dibenarkan meminta hal tersebut dari segi syariat. Seperti apa? Seperti perkara yang dikhususkan untuk nabi, rasul, dan para malaikat. Ya Allah, saya pengen jadi nabi. Jangan jadi nabi, nggak bisa. Udah terakhir Nabi kita Muhammad SAW, ya. Atau jadikan saya jadi malaikat ya Allah, ya. Atau saya punya kecepatan seperti Jibril gitu, kecepatan cahaya, vut gitu.
atau bisa jadi gede kayak Israfil atau Jibril yang kalau mengembangkan sayap bisa nutupin alam semesta. Nah, itu namanya khususiat buat para malaikat. Ya, malaikat aja itu ada tingkat-tingkatannya, nggak semua malaikat bisa begitu. Ya, Jibril kan diriwayatkan ketika Nabi ingin melihat bentuk aslinya, kata Jibril, nggak usah ya Rasulullah, nanti kaget. Ya, kata Rasulullah, enggak, Anda pengen lihat Jibril, nanti bentuknya gimana aslinya. Soalnya kalau ketemu Rasulullah dalam kebiasaan itu berbentuk dahjah. Dahjah itu laki-laki ganteng di zaman beliau, zaman Rasulullah. Jadi datangnya itu rupanya seperti dahjah. Kata Nabi, asli gimana sih? Akhirnya kalau memang mau lihat ya udah. Ya ini saya sam'an wa ta'atan kepada engkau ya Rasulullah. Ya, Jibril mundur terbang ke langit lalu berubah bentuk seperti aslinya. Sayapnya itu nutupin dari timur ke barat. Jadi bumi itu gelap, ketutupan dia. Yang lihat Rasulullah doang. Pingsan Nabi ingat. Ya. Begitu sadar, kata Rasulullah, Masya Allah Jibril nanti gede banget. Ya. Kata Jibril, saya belum apa-apa ya Rasulullah. Israfil itu yang nyiap trompet 70 kali lebih gede dari saya. Dan itu belum apa-apa, belum yang gendong arsh, hamalatul arsh, lebih gede lagi. Masya Allah. Ya. Nah, itu khususiat buat para malaikat dan buat nabi. Ya. Kemudian jangan minta yang khusus buat nabi, apalagi pengen jadi nabi ya. Itu yang ada ntar murtad jadinya. Ya, pengen jadi nabi. Gak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa an yu'ammina man sami'ahu thalathan, dan hendaklah orang yang mendengar doanya mengaminkan doanya itu ya 3 kali. Jadi kalau kita doa bareng-bareng kayak tadi itu doa Asmaul Husna, doa Ratibul Atas ya, itu habis ketika saya baca antum amin 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 gitu. Kenapa? Karena bisa jadi yang kabul itu bukan saya karena saya yang baca, bukan. Ya, tapi karena antum aminin doa saya. Gitu ya. Itu waktu Nabi Musa berdoa, Nabi Harun amin doang, nggak ikut baca doa, ya. Kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma, sungguh telah aku ijabah doa kalian berdua. Padahal yang doa cuma Nabi Musa, Nabi Harun amin doang. Tapi kata Allah, Nabi Harun termasuk ikut doa juga. Yang mengaminkan doa sama seperti orang yang baca doa. Jadi kita nggak bisa tuh cuek bebek aja. Kalau pengen sama-sama kabul, ente aminin. Ya, bisa jadi gara-gara antum. Mungkin doa saya tadi walaupun nangis, kata Allah, lu nangis lo, maksiat jalan terus. Tapi gara-gara ada yang aminin di antara kalian nih, yang mungkin dekat di mata Allah. Ya, aduh, ini yang aminin Taufan, yang aminin Kiai Ghazali. Jadi dah gua kabulin dah doanya dah ya. Gara-gara yang ada yang aminin. Nah, itu pentingnya kita doa sama-sama tuh begitu. Kenapa kok kita ini ketika hatta di masa pandemi gini jangan berhenti zikir sama-sama? Kenapa? Karena salah satu cara Allah cepat kabulin doa kita ya begini nih, rame-rame. Ya rame-rame. 40 orang kumpul kaum muslimin, salah satu dari mereka kata Rasulullah ada doanya seperti doa wali. Ini ada nggak 40 kira-kira? Lebih ya, sama yang dalam ada lagi tuh. Ya, lebih 40, bukan mungkin 50 atau 60. Ya, nah itu mungkin nih kita berhusnudzan sama Allah karena yang ngomong Rasulullah bukan orang biasa. Ada di antara kita doanya yang doa wali, dan kita nggak tahu siapa. Nah, ini mudah-mudahan tuh. Jadi semakin banyak orang yang ngumpul, makin diharapkan kabulnya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi diaminin. Wa an yakuna fi awqatil ijabah. Usahakan doa itu dilakukan di waktu-waktu ijabah. Wa amakini hal mubarakah, dan di tempat-tempat yang penuh keberkahan. Ya. Jadi cari waktu yang pas, cari waktu yang sering Allah kabulin doa, tempat yang sering Allah kabulin doa. Nah, ini waktunya kapan Ustaz? Tempatnya di mana? Nah, diterangkan. Nahwu ma fadula min dzarfai zaman wal makan. Ya, yaitu waktu yang tersisa dari ujung waktu dan ujung tempat. Maksudnya gimana nih? Di akhir waktu pagi, akhir waktu sore kapan tuh? Mendekati maghrib tuh. Ini kan siang tuh ya. Dari pagi sampai siang akan masuk malam. Penghujung siang yaitu pengen maghrib, itu waktu ijabah. Khususnya hari Kamis dan hari Jumat. Nah, ini kebanyakan kita lalai. Nunggu maghrib nggak ngapa-ngapain. Ini kebanyakan lalai, termasuk yang ngomong juga ini sama ya, nunggu maghrib nggak ngapa-ngapain, salah ini ya. Orang tua kita dulu sebelum maghrib udah di masjid nungguin adzan, nungguin masuk waktu maghrib. Nah, ini yang benar begitu, baca Quran, baca istighfar, itu biasa itu
sore, ya. Begitu juga di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Nah, itu waktu ijabah tuh. Bahkan ada hadis khusus yang kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, mencari hambanya yang mau istighfar, mencari hambanya yang mau tobat, mencari hambanya yang mau minta hajat. Ayo bangun, kata Allah, mana Fit, mana Hamdi, Reza, Akbar, Adin, ya, Pak Adil, mana? Ayo bangun dong, bangun. Allah cari kita, ya. Tapi kita tidur, bangun-bangun udah kesiangan subuh, ya Allah, bangun-bangun subuh. Hati-hati hadirin, ya. Ini nasihat buat saya sebenarnya. Kemudian ke masjidin, kalau tempat contohnya seperti masjid. Masjid tuh lebih cepat kabul, makanya jangan tinggalin masjid. Saat corona katanya nggak boleh ke masjid, kata siapa? Kata pemerintah, gak usah dengerin. Yang nyuruh ke masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan masjidnya Allah, meramaikan masjid Allah, itu orang yang imannya kuat sama Allah dan kuat dan iman kepada hari akhir. Ya, kalau imannya masih belum yakin, ya udah akhirnya tinggalin masjid. Dan itu yang dipengen sama orang-orang kafir. Kita gimana caranya jauh dari masjid, karena masjid itu pusat agama Islam. Dulu Nabi dakwah itu pertama di masjid, mengatur strategi perang di masjid, mengatur ekonomi di masjid. Ini kira kita sekarang menjauhin masjid, ya. Bahkan sebagian masjid ditutup. Nah, tahu Jumatan pada kata sih udah mulai pada bikin ya. Alhamdulillah ada ya. Ini ngikutin pemerintah, coba dah ente dulu ya, kemarin PPKM sampai tanggal berapa tahu awal itu? Ya, mundur lagi, sekarang mundur lagi. Dikerjain mulu kita. Mau sampai kapan? Ya, tahun depan, ya bisa jadi tahun 2025 baru rapi. Kita nggak tahu nih, ya, kayaknya di setting ya. Iya benar ini. Ya. Jadi banyak orang sudah dibilang udah muak gitu ya dengan aturan-aturan begini nih. Nggak boleh kumpul, nggak boleh ya sholat rapat. Ya Allah, ini aturan apa ini? Ya, kalau emang masjid di wilayah kita nggak cocok, udah ke Nur Yakin aja udah, ya, sono nggak ada jaga jarak, ya, nggak ada libur Jumatan, sono terus, ya. Dan kalau masih udah rapat lagi baru balik lagi dah, ya. Ustaz, musola saya renggang, ya udah ke sono Nur Yakin, jauh Ustaz, tiap putaran roda pahala itu, tiap langkah pahala, ya, makin jauh makin gede pahalanya. Lihat Bang Komar tuh dari Pondok Pinang dia rela ke Nur Yakin, ente poncolnya bilang jauh, Pondok Pinang. Udah ngelewatin berapa lampu merah dia tuh. Insya Allah ya. Udah gitu dia portal-portal dia muter tuh. Muter. Udah gitu gak sendiri, ngajak Agus, ngajak Salim, ngajak Tur, ngajak Soba. Ya Masya Allah ya. Belum lagi Cingipul, kalau nggak ikut pengajian dari Gandul, bayangin dari Gandul. Gandul nyampe ke Nur Yakin. Kita Wahyu, Poncol, Gang Mangga nggak nyampe. Dari Gandul nyampe. Ya. Nah ini jadi ayo ramein masjid. Waktu sahar, waktu sahur, ya, sepertiga malam terakhir tuh. Apalagi kalau kita habis sahur, kalau kita besoknya mau puasa, nunggu subuh tuh jangan tidur, istighfar, taubat, sholawat, sholat gitu tuh biasain. Wa inda nuzulil matar, dan ketika turunnya hujan. Nah, jadi kalau hujan itu banyakin doa, bukan kemulan sama bini, ya kan? Biasanya hujan deh, hujan. Emang enak sih, emang bener. Kalau yang tahu, kalau ini mah gak tahu sih ya. Si jomblo. Yang tahu mah enak musim hujan emang ya. Enaknya emang pelukan sama bini. Itu pun kalau nggak ada si kembar. Kalau ada kembar ya nggak bisa juga, sama aja. Ya, ada polisinya. Ya. Kita ngeledekin si ayah Ara tuh. Bunda nih marah nih. Bunda aku gitu katanya. Ya. Lagi hujan tuh waktu ijabah. Ya, tapi kita kalau lagi acara nggak pengen hujan ya kan ribet kalau hujan gitu ya. Oke, ini tadi udah mulai bendung, kita padahin aja ya, hilang lagi nanti alhamdulillah. Ya, walailatul jum'ah wa yaumiha, malam Jumat dan hari Jumat waktu ijabah tuh. Ya, banyakin doa hari Jumat, malam Jumat. Dan jangan lupa malam Jumat baca kahfi. Kemarin baca nggak kahfi? Baca kahfi itu, kalau kita baca kahfi kata Rasulullah, dari mulai Jumat ini sampai Jumat depan tubuh kita bersinar sampai arsy. Mereka kenal nih, oh ini baca kahfi nih, wah ini kagak gelap amat nih, siapa nih, udah hitam baca kahfi lagi ya, nggak ada cahayanya. Baca kahfi hadirin, ya biasain. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa 3 kali
yang malam sekali, pagi atau siang sekali, minimal nggak bisa 2 kali, malam sama siang, nggak bisa ya malamnya dah, malam Jumat. Ya, banyak ustadz setengah juz, ya kalau nggak biasa, biasain. Kalau nggak pernah dibiasain ya terus-terusan sampai tua, nggak biasa terus, dibiasain. Ya, sebentar kahfi, 15 menit, ya. Apalagi kalau ente baca sambil sholat, wah nikmat itu. Pahalanya berlipat-lipat, 1 huruf yang tadinya 10 pahala, kalau ente sholat berdiri 1 huruf 100 pahala. Ente kali itu kahfi berapa huruf itu, ya. Oke, biasain tuh. Mana anak-anak bilang, biasain kita punya wiridan baca Quran dalam sholat. Dalam sholat itu nggak apa Ustaz, pakai handphone. Sekarang udah gampang handphone, ya. Download aplikasi Quran, tinggal baca. Ya, wudu, ruku, sujud, kantongin, selesai. Jadi baca lagi, enak. Itu ngakalin pahala, begitu caranya. Sama-sama baca setengah juz tapi pahala gedean. Nah, itu cara ngakalinnya gitu. Iya, coba dah. Kita harus pinter karena umur kita nggak lama di sini. Manfaatin benar-benar. Ya, ente sholat, ente baca Quran duduk. Anda baca Quran dalam sholat, gedean mana pahalanya? Itu dalam sholat, padahal sama-sama lamanya. Paling beda 5 menit, 3 menit karena Anda sholat. Ya. Ente sholat 2 rakaat belum nikah, Anda sholat 2 rakaat udah nikah, gedean mana pahalanya? Udah nikah, makanya buruan nikah. Itu namanya ngakal-ngakalin pahala, biar pahala gede. Ya, jangan jomblo mulu hidup. Miskinun man laisa lahu zaujun. Yang ngomong Nabi nih. Sungguh miskin orang yang nggak punya pasangan hidup. Tuh, Amar tuh. Biar kata Ustadz juga ini Amar. Ya, miskin ente Mar. Nggak punya bini. Ya, Ustadz nggak punya bini. Ustadz apaan? Ya, itu kata orang. Hah? Doain dah ya, kita doain. Ya, Mar Fadil, balap-balapan dah mana duluan. Nah, kemudian juga termasuk yang waktu ijabah. Ini juga wa qubaila amin min kulli musallin, sebelum mengucapkan amin dari setiap orang yang sholat. Kita kan sholat baca Fatihah tuh, waladhdallin. Nah itu sebelum amin itu waktu ijabah tuh. Makanya ulama ngajarin rabbighfirli wali walidayya, amin gitu, baca rabbighfirli wali walidayya dulu biar dapat maghfirah dari Allah, ya. Kemudian wa yaumi Arafah, dan hari Arafah ini susah nih, tanggal 9 Dzulhijjah udah lewat, ya. Kemarin di Nurul Yakin kita tasyabuh, ya, dengan orang yang wukuf di padang Arafah. Orang di Arafah ngumpul dari asar tuh sampai maghrib, ya, munajat. Nah, kita kumpul di masjid. Di waktu ditarim begitu. Tapi kalau ditarim kumpulnya kayak di lapangan gitu. Jadi doa bareng-bareng. Pada puasa, ntar dikasih korma, buka puasa sama air putih. Udah pulang, gitu. Kalau kita acara begitu enak gak kira-kira? Kumpul, habis itu kasih korma 3 biji, terus air putih, pulang, enak. Acara apaan itu? Buka puasa, korma air putih doang, pelit banget panitia. Katain, di sana kagak ada tuh. Bahkan maulid aja, maulid itu cuma gitu doang, ya, cuma qahwah zanjabil doang, kopi jahe, udah segelas kecil, gelas zam-zam, ya, nggak boleh nambah itu, kecuali lebih. Jadi datang tuh bagi, ya, udah gitu dikasih air putih segelas gede, itu rame-rame, ganti-gantian, blek kasih ya, habis isi lagi gitu. Ya Allah, pulang nggak bawa berkat, tuh ditarik begitu, ya. Jadi ikhlas aja udah, banyakin doa tuh di hari Arafah. Wa aqiba tuhri akbar wa asghar, ya. Dan setelah bersuci hadas akbar dan hadas besar dan hadas kecil, habis mandi junub, habis wudu, kan kita doa tuh. Nah itu waktu ijabah tuh. Bahkan Nabi doanya tuh angkat tangan sampai ketiaknya tuh kelihatan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa sampai lihat ke langit, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu banyakin doa situ. Tuh kata Rasulullah, kalau kita selesai wudu, selesai mandi junub, lalu kita doa itu pintu langit kebuka, tuk, gitu. Ya, langsung tembus arus. Cuma kadang kita malas-malasan gitu. Udah lagi kebuka tuh. Temarkan bego lo, mau doa udah dibuka, ngomong. Ya. Ngomong yang banyak, minta yang banyak, kita kagak, malas-malesan. Buru-buru. Wa taubatin, habis taubat itu juga waktu ijabah, habis nangis-nangis, ya Allah, saya berdosa, ya Allah. Minta tuh. Wa ta'atin, habis mengerjakan perkara taat, habis baca Quran, habis sedekah, habis sholat, itu waktu ijabah. Wa syahr Ramadan, di bulan Ramadan udah lewat kemarin, nanti mudah-mudahan ketemu Ramadan lagi, ya. Banyakin doa. Wa tarafail lail, di penghujung malam, ya. Penghujung malam, wa wastihi, pertengahan malam. Nah, ini waktu kita tidur biasa ini, ya.
Wa inda tihamil harbi, ketika bertemu dua kelompok perang. Oh, lagi ketemu tuh, cuma kita kayaknya nggak ngalamin ini kalau perang. Mudah-mudahan sih nggak ya. Apa mau ngalamin? Nggak kayaknya ya. Kalau perang orang kafir ya, itu ketika ketemu orang kafir itu inti jangan teriak waciat, jangan, doa aja, ya Allah. Ya doa macam-macam dalam hati itu, ciat-ciat. kata para ulama, tanda orang pengecut itu kalau lagi perang teriak-teriak itu pengecut nih. Ya, orang tuh kalau pemberani katanya ya, kata sebagian ulama, mungkin ada khilaf kali ya. Orang kalau pemberani ketika perang atau lagi bertempur itu tenang, diem. Yang gerak badannya doang, tangannya doang, nggak pakai ngomong-ngomong. Hancur lo, hancur. Gue bunuh lo itu. Itu cuma penyemangat doang kali ya. Ya. Makanya kalau di film-film itu saya lebih seneng berantemnya Ip Man. Tahu Ip Man? Ya, Ip Man itu berantem nggak pakai ngomong, diam aja dia. Tapi kalau Bruce Lee berisik, berisik banget berantemnya kok, kayak kucing. Ya, kalau Ip Man diam aja tapi menang. Nah itu yang begitu, cakep tuh gitu. Ya, nggak banyak ngomong. Ya, stop, udah habis musuh gitu ya. Nah itu malam ketika perang banyakin doa. Wal ijtima' ala fil khair, kumpul ngerjakan hal yang baik. Nah kayak begini nih, kumpul ngerjain perkara baik kayak kita gini nih. Hataman Quran 40 kali khotem bulan ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kita baca maulid, baca rotib, baca asma. Wah, ini waktu doa nih. Makanya yang belum punya jodoh nih doa sekarang, banyakin doa. Ya, tadi udah doa belum tuh jodoh? Ya, saya tadi doa tuh, saya punya hajat, ya Allah, saya doa. Mudah-mudahan kabul ya, mudah-mudahan. Kemudian wa iqamatis shalah, ketika mendirikan sholat, ya, lagi qomat, sambil nggak ada qomat doa tuh. Wafis sujud, dan ketika sujud, nah lagi sujud. Cuma ingat kalau doa dalam sholat atau di sujud jangan pakai bahasa Indonesia. Kalaupun harus bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab, jangan dilafazkan, dalam hati aja, gitu ya. Itu banyakin doa. Ya. Wa ba'da tilawah, setelah baca Al-Quran. Wa inda khatmil Quran, apalagi lagi setelah ngatamin Quran. Makanya tadi kita doa banyak tuh. Doa khatam, doa birrul walidain, doa sayyidul faqih muqaddam, kita doa wahbah, kita baca semua. Ya. Yang datang dari maghrib tuh ngerasain tuh, baca semua tuh. Itu waktu ijabah tuh. Ya, khususan minal qari, khususnya dari orang yang baca Quran. Yang baca Quran hatam ente doa tuh. Itu lebih qabul tuh. Wa inda syurbi ma'i zamzam, ketika minum air zam-zam. Oh, ada enggak ya zam-zam? Ada sekarang dijual ya di Tanah Abang, tapi nggak tahu asli apa enggak itu. Ya kadang suka ya KW ya. Bikin ada waktu itu ketahuan di Jawa, daerah Jawa Timur apa ya, bikin pabrik zam-zam palsu. Ya Allah, ngerjain orang ya. Wa inda taghmidil mayyit, ketika memejamkan mata mayit. Nah, yang biasa mandiin mayit ketika memejamkan mata itu termasuk untuk ijabah. Doa di situ. Ya. Wa ihtidarihi, dan ketika ihtidar, ketika lagi sakaratul maut. Ya. Itu juga waktu ijabah. Wa bainal jalalataini fi suratil an'am. Ya. Di sini katanya di antara dua ayat yang mulia di surah Al-An'am. Surah 123. Fi qoulihi ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Nah, itu setelah ayat itu kita disudahkan perbanyak doa. Kemudian wa'in bahkan dikatakan wa jarrabahu ghairu wahidin, sudah ngetes, sudah membuktikan lebih dari satu orang cepat kabul. Wa inna buq'atin syarifah, di tempat-tempat mulia, ke Arafah, di padang Arafah. Nah, kita mungkin mudah-mudahan siapa tahu bisa kesempatan ya wukuf di padang Arafah. Wal hajaril aswad, ketika hajar aswad, mencium hajar aswad. Ya, itu hajar aswad rebutan hadirin nyiumnya. Saya haji itu baru dapat nyium cuma sekali itu. Ya. Jadi udah ikut-ikutan desek-desekan, kalah orang gede-gede banget, orang Mesir, orang mana-mana. Wah, kita kegencet. Waduh, gimana caranya nih ya? Pulang nanya gimana caranya ya, kata yang udah pernah, dari ini aja Ustaz, dari pojok nempel aja udah pelan-pelan. Jadi ini hajar aswad di sini, kita dari sini nih ngantri pelan ya, nempel tembok ya, pelan-pelan gitu kan, nggak bisa ini kan, nggak bisa kedorong, kegencet tembok ya, terus ya, udah dekat. Nah pas udah dekat tuh, saya ngalamin pas udah dekat tinggal cium, ditarik orang, wah nggak mundur lagi ke belakang. Saya kesal banget waktu itu. Udah ngantri lama nggak sebentar itu. Jalannya pelan-pelan, mepet tembok. Udah pengen nyium, ditarik orang. Saya bilang begini semua, ya Allah tega banget dah. Saya bilang gitu, dapat saya tuh.
Ya Allah tega banget, nyium sekali doang nggak boleh. Gitu saya bilang. Habis ngomong begitu, tiba-tiba ada orang baju putih tuh depan saya. Dia dorong-dorong. Wah. Saya ngeliatin ini orang siapa? Dalam hati. Ta'ali haj. Maju katanya. Wah, anak mah suruh maju. Didorong dari belakang. Nggak tahu siapa yang dorong. Gruk di depan batu. Kluk. Orang langsung istighfar. Astagfirullah. Gue bilang kalau tega banget dikasih juga langsung. Ya, tega banget ya Allah nggak dikasih, saya nyium lo nggak boleh gitu. Dikasih tuh. Ya, masya Allah. Hati-hati nih. Soalnya kalau ngomong kita hati-hati banget. Ya, boleh berhenti pada bisa nyium Hajar Aswad. Ya. Wal multazam di depan multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah di sini tengah-tengah nih. Itu multazam tuh. Ya, waktu tempat ijabah. Wa maqam Ibrahim, di batu tempat injekan Nabi Ibrahim. Di belakang batu itu doa yang banyak. Wa Hijr Ismail itu tempat yang ada nih Hajar Aswad, nih pintu Ka'bah. Nah, di sini ada ke setengah lingkaran. Nah, itu namanya Hijr Ismail di situ tuh. Ya. Kemudian wa inda kuburil anbiya wal auliya, di samping kubur para nabi dan para aulia, para wali. Nah, makanya kenapa orang kalau punya hajat pergi ke kubur nabi, pergi ke kubur wali. Nah, itu bukan minta sama dia, bukan. Karena doa dekat dia itu cepat dikabul. Ya, siyama inda qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di samping kubur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau di Madinah rada susah. Itu dijaga polisi, ente berhenti dikit aja suruh jalan. Roh haj gitu. Enggak boleh kita doa. Itu doanya buru-buru gitu. Cepat-cepat. Ya, baca salam sama Rasulullah terus doa. Kenapa begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bersama, ya, dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang saleh, orang baik, doa dekat dia lebih cepat kabul. Karena Allah dekat sama dia tuh orang. Oke, kita sama orang soleh nempel aja udah, nempel terus, ya. Biarin nggak soleh, yang penting nempel sama orang soleh, ya. Ntar kecipratan berkahnya ntar, ya. Kemudian ada Allah juga mengatakan walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Dan seandainya mereka berbuat zalim atas diri mereka sendiri, kita nih, lalu mereka datang kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, lalu mereka beristighfar pada Allah, dan Rasulullah pun memintakan ampun buat mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah tawwaban, zat yang maha banyak menerima taubatnya, rahimah, zat yang maha baik. Jadi itu kalau kita datang ke kubur Nabi itu masya Allah. Emang ente kira Nabi meninggal nggak lihat kita? Lihat itu hadirin. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekali-kali kalian menyangka, kata Allah, orang yang mati fi sabilillah mereka mati begitu aja. Enggak boleh kita nyangka gitu. Mereka hidup. Bahkan kata Allah, inda rabbihim yurzaqun, dikasih rizki di sisi Tuhan mereka. Itu orang-orang saleh begitu. Ya. Makanya Nabi ketika Mi'raj ketemu Nabi Musa udah mati, udah meninggal dunia. Lagi ngapain Nabi Musa? Lagi sholat Nabi Musa. Nabi Musa sholat padahal udah meninggal. Ya. Waktu itu pernah di daerah Jawa Timur, saya lupa nama wilayahnya tuh. Orang nggak sengaja lagi gali kuburan, tiba-tiba nggak tahu di situ ada makam wali. Ya, ketemu lagi ngapain? Lagi baca Quran. Sama seperti di Tarim gitu juga. Ya, cerita di Zambal tuh. Begitu lagi gali, tiba-tiba itu di dalam kuburan tuh orang si Habib Fulan yang udah lama meninggal lagi baca Quran. Begitu kelihat, tutup, ya sudah tutup, jangan kelihatan. Coba tuh, para solihin begitu tuh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu tuh. Ya, begitu meninggal dunia di sana masih hidup. Ya, bahkan katanya bisa arwahnya itu bisa keliling. Ya, ketemu murid-muridnya, ketemu keluarganya, dan itu banyak karomah para aulia begitu. Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, berapa orang lihat beliau udah meninggal dunia sholat di Masjid Ba'alawi, ngobrol gitu, biasa ngobrol, orang nggak sadar kalau udah meninggal nih Habib. Pas udah pergi, kan udah nggak ada orangnya, ketemu orang-orang soleh gitu. Itu level wali, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Al Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Absyi yang ngarang Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan kalau Maulid dibacain, roh Nabi Muhammad hadir tengah-tengah kita. Cuma kita nggak lihat aja. Makanya para soleh itu kadang yang bisa ngelihat Rasulullah ya qadhatan, lagi begini nih ngelihat Nabi, ya, itu kadang berdiri tuh. Berdiri. Ya. Ngelihat Rasulullah. Masya Allah. Makanya ada mahalul qiyam. Ya. Kita nggak lihat Ustaz.
Ya, kita nggak lihat Nabi ada apa enggak. Kita nggak lihat Nabi datang apa enggak. Iya, tapi istihdar, menghadirkan. Kalau Nabi hadir, kita berdiri, gitu ya. Gitu. Baik. Kemudian wa inda qabri syaikhik, lalu di sisi atau di pinggir kubur guru kamu. Kalau kita punya guru tuh ziarahin, doa di situ. Ya, kita punya guru siapa? Abahnya Habib Umar, Habib Ahmad, datang ke kubur beliau. Ziarah, doa. Kita punya guru siapa? Habib Ali Kuitang, pergi kubur Habib Ali. Ziarah, doain beliau, doa minta sama Allah. Nah, itu lebih cepat kabul tuh. Kalau punya guru, ziarahin. Ya. Ziarahin, habis itu doa. Nah, itu lebih cepat kabul. Ya. Yakni in kana qad mat. Ini kalau gurunya udah meninggal dunia. Wa illa fal hayyu afdal. Kalau guru masih hidup, yang afdal ke guru yang masih hidup. Guru masih hidup, datang ke guru. Beb, doain Beb, saya punya hajat begini. Minta sarannya, minta nasihatnya. Khususnya doanya, doain Beb ya, doain. Ya. Itu saya kalau ke Habib Umar gitu. Ya. Kadang belum sempat ngomong apa-apa, udah diinnya sama dia. Gini-gini fitnya. Ya. Jadi kadang udah dia tahu kalau kita punya hajat apa gitu. Kita mau curhat, belum sempat curhat udah dibuka dulu sama dia. Coba biasanya begitu orang-orang itu kalau nggak banyak orang lagi berdua-dua atau lagi sama keluarga doang. Cuma kalau orang banyak kagak. Ya, biasa aja ngomongnya. Cuma kalau kita doang nih berdua misalnya nih, yang dekat sama guru-guru kita misalnya, dan dia senang sama kita, itu diarahin sama dia tuh. Ya. Malu kadang kita ketemu, malu jarang-jarang datang. Wa fi makanil muta'abbadat, ya, muta'abbadat minal masajid la siyama al masajid. Tempat-tempat yang dipakai buat ibadah, khususnya masjid-masjid, apalagi masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ini. Itu tempat-tempat yang biasa dipakai ibadah, majlis ilmu, majlis zikir, itu pakai banyaknya doa situ. Wa 'inda iftar min kulli shaum, dan ketika berbuka dari puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita biasakan berdoa supaya doa kita cepat kabul. Nah, insyaallah nanti kita lanjutin wa min adabi, adab-adab yang lain nanti di bulan berikutnya. Dan sebelum ditutup kita minta sedikit saja dari orang tua kita nasihat, ya, jangan supaya kita makin semangat ibadah, makin semangat cari ilmu, makin semangat ke majelis walaupun di masa pandemi begini. Dan juga kita berharap mudah-mudahan dengan nasihat ini akan membuat kita semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alaihi falyatafaddal mashkura. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Hadirin saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus Anda Al-Ustaz Hafizul Asad Ghazali beserta istri, mertua dan ipar-iparnya yang ada di dalam rumah yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat rahmat dari Allah. Ya, bisa datang kemari, tidak mungkin saudara. Ini kita semua orang yang dipilih. Berapa banyak tetangga ada majelis zikir mereka tidak datang. Saudara, itu tidak terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu hadis mengatakan, bila engkau melihat ada taman sorga, hendaknya kau berhenti. Maka sahabat bertanya, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Majlis zikir atau majlis ilmu. Jadi kita kalau ada orang di kampung kita punya waktu, ada majlis zikir, apalagi ini doa, ya, hatam Quran dicampur dengan maulid, dicampur lagi dengan baca selawat, ini sangat besar hasilnya, sangat besar pahalanya. Kenapa orang tua kita ini melihat semua yang udah pada meninggal, diperlihatkan di dalam kuburnya apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ini saudara-saudara, ya, melakukan seperti ini adalah kita sangat terima kasih. Pendidikan orang tua, saudara.
menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah karena kita bisa lakukan ini karena semuanya itu adalah didikan kedua orang tua. Maka wajiblah buat kita mencintai orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada sang ibu ya yang masih hidup. Kita punya rezeki, berikan kesenangan kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal ada doa yang diharapkan. Ya, jadi orang udah meninggal dunia tuh berharap doa dari anak-anaknya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah anak kita nurun. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kalau sejak muda sampai akhir hidup kita lakukan kebaikan. Kita hidup rumah tangga, punya anak, insya Allah ada bekasnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mengikuti anak-anak kita, saudara. Nah, inilah. Jadi kita ini, saudara, alhamdulillah di rumah ini diberikan tempat. Mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ya, Ibu Haja dengan almarhum ya yang sudah kembali si Allah, insya Allah mendapat faedah. Semua ada faedahnya, tetangga ada faedahnya. Ya, apalagi dia datang tetangga ini, saudara. Sebab ini itu hidayah, taufik, rasa mahabbah, rasa cinta, taufik itu kalau tidak ada diri kita bawaannya malas saja. Ditunjukin ada pengajian, manfaatnya banyak, cari ilmu, udah ditunjukin sudah. Tapi nggak ada rasa cinta, yaitu taufik nggak ada, nggak bakal datang, saudara. Bergembiralah kita semua yang hadir sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti anak kita akan mengikuti jejak-jejak apa yang kita lakukan. Sekali lagi, sejak muda ayo masuk masjid, ayo masuk mushola, cari ilmu, berzikir, bertahmid, insya Allah nanti mati kita mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana bi annana rabbana wa كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطرش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله
sallallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Allah Allah irhamna, anta maulana, Allah Allah waqbalna, ma lana ghayruk, Allahul kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likullin al-kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji pergi haji, barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajilah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah, ya Allah biha ya Allah ya Allah birahmah ammah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah salahil aqibah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufranid dhunub, ya Allah biha ya Allah ya Allah bisitaril uyub, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bittawbah wal qabul, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi'audah salimin, ya Allah biha ya Allah biha bifadli rabbil alamin, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah indal mamat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung bikin